Random. 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 Random Sunday. Welcome back to Random What's up? Sunday. Wah, escreva. Selamat datang kembali di YouTube channel kita bertiga, Random Sunday. Yo, Gue kaget loh Nongkrong openingnya online. tiba-tiba gambarnya hilang. Kagak ada Oh, gitu? briefing-briefingnya. Nggak apa-apa, emang kita suka kita. Ini juga random namanya juga. Gambarnya tiba-tiba kayak gini ya. Gambarnya ya. siapa yang suka kayak gitu? Ada apa nih malam ini nih? Malam ya? Malam Iya, loh. malam nih. Bukan Malam. tumben Kita sih. syutingnya malam sih. Kita syutingnya malam. Ya, gitu deh. Ya mungkin sibuk masing-masing lah. Iya. Karena emang kesibukan kita nggak cuma bikin video aja ya. Jadi, kita siapa juga. Kami, kalau kita mereka juga. Oh iya, benar-benar kami. Gitu ya, mereka Oh juga. iya, benar. Benar. Kalau kita dua belah pihak ya. Oke. Jadi ya seperti nama yang ada di bawah sini ya. Gue Andin. Gue Indra. Gue Ezra. Kita yang Pada biasa. Channel ya yang buat yang nonton. Iya, semoga semoga terhibur apa enggak ya nonton video kita, kayaknya enggak deh. Ini ngapain gitu. Ya Ini semoga. udah- Pasti orang-orang gabut sih. Orang-orang gabut. Iya ya. Dan ini Yang kan insomnia biasanya. ini kan masih masa-masa pandemi ya. Masih banyak himbauan stay at home. Jadi kita masih mengangkat konten nongkol. Udah sampai episode 5 kita. Luar biasa. Dan hari Ntar ini menurut bisa gue nongkrong beneran sangat luar ya. biasa nih syutingnya. Ini beda dari biasanya ya. Hampir jam 1 pagi di luar kebiasaan Kenapa kita. tuh? Kenapa bisa beda? Ya tadi yang kayak lo bilang tadi, Zra, kayak Biasanya siang atau sore ya? iya Ya, kayak tadi ini kan hari Minggu, kebetulan tiba-tiba disuruh ke kantor, ya kan, ada kerjaan gitu kan. Terus si Ezra juga tadi take float ya untuk bandnya ya. Iya. ya Biar betul. itu aja sih. Nggak apa-apa Biar lah. nggak numpuk. Karena ya kita punya kesibukan lain ya. Betul. Alhamdulillah, maksudnya ya alhamdulillah Iya. gitu. Iya. Tapi tetap menyempatkan diri buat nongkrong online. Anjir. Tuh, Kayak demi konten. Bimo kalau kayak gini. Demi konten, tapi yang nggak tahu juga, ya semoga banyak yang nonton, tapi kayak nggak tahu sih. Iya. Jadi hari ini kita nongol lagi lah ya. betul. Iya. Jadi hari ini kita mau bahas apa, guys? Mau Bahas bahas yang lagi yang trending sih kayaknya ya. per hari ini udah 26 juta viewers. Wadidaw. Wow. Siapa? The one and only. Sempat jadi trending nomor 1 Sempat jadi trending nomor 1 di YouTube ya. Oh ya? Iya. Iya, Tapi sekarang udah turun jadi peringkat 2. Gue bisik-bisik. Sekarang udah peringkat 2. Hah, siapa? Bisa kan geser dia. Nomor satunya siapa tuh? Oke, KKI. Oke, baik. Karena KKI adalah kunci, anjir. Apaan sih? Oke, Tapi KKI. gila. Tapi Gila. Gokil. Gokil ya? Dia bikin lagu kan ya? Ya, pertama kenapa gue bisa bilang gokil? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kita nongkol 5 episode. 3 video nyebut nama dia. Iya benar juga. Lebih dari 50%. Iya. Benar. Karena selalu muncul di timeline Instagram sama Twitter, cuy. Iya sih, di explore tuh muncul mulu dia. Jadi trending topik. Iya. Kenapa dia nongol pas pandemik ya? Nah, nggak tahu deh. Tapi awalnya bener sih, maksudnya kayak apa? Dari video kita yang pertama sampai berapa?
yang kedua, yang ketiga sih kayaknya enggak deh. Yang keempat kayaknya enggak, soalnya kita kan ngebahas new normal kemarin ya. Iya. Yang Video Yang satu, TikTok itu juga gue. video 1-2 sama sekarang berarti. 1-2 sama sekarang. Sekarang 5, berarti 1, 2, 3, 5 dong. Ada 4 Iya. dong berarti. Dan kan kalau yang 1-2 kan kita ngebahas sosmed lah ya, sosmed sama TikTok waktu itu. Iya. Jadi umum kan. Dan episode yang ini dedicated untuk dia. Spesial ya. Oh, Spesial. Spesial kita ngebahas dia ya hari ini di Yes, episode kita sekarang. numpang keyword Jatuh. juga. Iya, tahu gitu kita di nomor Jatuhnya 4. gibah. Tahu gitu kita di nomor 4 biar ngobrolin dia juga biar pas. Episode 5 tuh gongnya gitu. Sebenarnya nggak gibah juga sih. Kita coba bahas Ya, dari segala macam apa sisi lah ya. Bedah kontennya kali ya. Bedah KKI. Perkontenannya dia. Bedah perkontenannya dia. Bedah perkontenan. Kacau, luar biasa. Dan paling berarti yang trending ini lah ya. Iya. Baru ngeluarin SIM tuh gila. Kalau sebelumnya kan ya udahlah ya yang kasus settingan dia pacaran. Gua nggak tahu yang juga. Review pentol. Iya, tapi menariknya di sini menurut gue dia tuh nggak ada dislike dan like-nya berapa gitu. Nah, ini video yang kedua ya. Yang pertama. Yang pertama ya kan sebelumnya sempat di ini tuh lihat viewersnya. 26 juta. Gokil sih. Luar biasa. Mengalahkan musisi-musisi lain. Iya, trending nomor 2. Jadi kalau di sini berarti mengalahkan kalau dari segi video klip lah, musik lah ya. Dia mengalahkan musisi-musisi lain, satu. Betul. Kedua, kalau di YouTube dia mengalahkan konten creator lain. Iya dong. Bener banget. Iya, bener banget. Benar. Wah, ini dia sih ya spiritnya entertainer. Berhasil ya? Berarti berhasil ya? Berhasil dong. Berarti berhasil dari segi dianya lah ya. Iya. Ya, dari seginya dia berhasil sih. Menurut gue ya marketingnya lumayan lah. Berhasil dengan karyanya gitu. Iya, jadi Iya. Sebenarnya waktu itu juga sempat ini ya. Sebenarnya videonya udah ada waktu itu. Terus karena katanya hak cipta dan segala macam di take down kan videonya. Iya. Tapi akhirnya terus muncul lagi gitu kan. Iya, betul. Iya, tiba-tiba meledak gitu. Iya, tapi ini juga dia muncul lagi dan tetap viewersnya tetap banyak gitu dan beberapa emang ada menyayangkan menyayangkan videonya di take down, ya kan? Menyayangkan sampai dia sempat nyamperin si Anji juga ya? Iya. Betul. Minta tolong masalah hak cipta ya, karena kalau dari video yang gue lihat, apa dia nggak punya manajemen atau nggak ngerti untuk ngurus hal-hal itu ya? Iya. Nah tuh Zra, soal hak cipta tuh, lu kan sebagai musisi kan harusnya lebih tahu tuh. Menurut lu kayak gimana tuh Zra? Ngurusnya atau apanya gitu? Kalau hak cipta, kalau setahu gue sih lebih ngurusinnya ke WAMI ya kan ini ya? Didaftarin ke WAMI. Ya copyright gitu. Kalau misalnya hak cipta sih sebenarnya sama itu juga kan? Ke WAMI itu cuma daftarin lagu yang kita punya. Kalau WAMI itu bukan daftarin lagu yang kita punya sih sebenarnya. WAMI itu lebih ke kita sebagai songwriternya ya, terdaftar di WAMI gitu. Kalau misalnya daftar di WAMI untuk hak intelektual juga kan. Terus ya kalau misalnya lagu terdaftarnya di publisher biasanya. Karena di publisher sama WAMI itu beda. Publisher itu buat si lagu, kalau WAMI itu buat si songwriternya, daftar songwriter. Iya. Nah berarti kan hak cipta sama hak ki itu kan beda kan? Beda Beda dong. Perbedaannya di mana tuh? Beda.
di license sih kayaknya ya. Soalnya kan hak License cipta dengan hak kekayaan intelektual tentunya beda dong. ya. Kalau copyright Beda-beda. itu pengertian dari hak cipta ya? Iya, hak cipta. Oh. Hak cipta lagu. Jadi itu ada yang namanya kayak performing rights sama apa ya, gue lupa lagi. Ada namanya performing rights itu kayak performing rights itu kayak kalau misalkan lo ngunggah sesuatu bukan ngunggah sesuatu, sorry, performing rights itu kayak hak lagu lu, karya lu kayak dimainkan orang lain gitu. Ada bentuk fisiknya gitu loh. Ngerti kayak dan misalnya kayak diputerin di kafe-kafe. Ya betul, kayak gitu. Oke. Ada Wami itu yang mengurusi itu juga, performing rights. Iya. Jadi sebelum diedarkan atau dipublish harusnya stepnya adalah ngurus itu dulu. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak harus ngurus itu juga. Ya maksudnya supaya legal sih ya. Kalau hak cipta sih ya gimana ya? Kalau misalkan, tapi ini setahu gue ya, selain performing rights tuh ada mechanical rights kalau nggak salah. Itu dalam bentuk CD, platform digital. Ya, berarti kan kayak gitu. Si lagu atau enggak agregator. Ya, kan akhirnya si lagu yang bermasalah ini kan tidak ada fisik nih video klipnya si KKI ini. Berarti dia bermasalah dengan si digital platform dong harusnya. Dengan digital platform ya jadi, bisa ke gimana Zara? Yang kalau nggak salah sih permasalahannya kan dengan hak cipta lagu orang lain kan. Ya. Dengan nada yang sama. Betul, dan itu juga di part yang kayak mirip-mirip Aku Bukan Boneka itu kan. Tapi menurut lu mirip nggak sih? Yang di partnya itu mirip. Mirip ya? Cuman selebihnya enggak gitu. Enggak sih, emang udah dibahas di Anji. Ya, nah karena gue udah dengerin YouTube-nya Anji kan sebelumnya, itu dikupas banget sih, karena ya memang dia kan musisi lah ya, ngerti masalah teknisnya musik dan teknisnya perizinan itulah. Nah itu menurut dia kan bermasalah bukan di Rininya kan, tapi di si komposernya ya. Untuk si part yang pencipta lagunya. Aku Bukan Boneka itunya kan. Selebihnya karena kan si KKI cuman jadi penyanyinya doang. Ya, selebihnya tuh aman katanya gitu. Oke. Iya sih sebenarnya. Karena mungkin yang didaftarin itu waktu itu ya lagu Aku Bukan Boneka, lagunya si Rini Idol kan. Ya. Mungkin yang daftarin, jadi diklaimnya dari YouTube-nya diklaimnya kayak gitu mungkin. Yang ngeklaimnya juga publisher-nya kan ya, publisher-nya. Agregatornya nggak sih sebenarnya kalau digital gitu? Sony, cuma kan dia daftarinnya kemana dulu gitu. Dari agregator. Misalkan didistribusinya dari si... Kalau nggak salah sih dari agregator. Misalkan ada agregator tuh kayak ada CD Baby, TuneCore, Believe. Nah, itu agregator. Dia kan kayak nge-linknya ada beberapa platform tuh. Ya. Udah nge-link ke beberapa platform, terus ya ketika lagunya dimainkan atau nggak di-upload dengan re-uploader tuh bisa langsung ke detect. Iya betul. Jadi langsung diklaim. Ya tergantung, makanya dari agregatornya itu sebelumnya tuh kayak didaftarinnya dengan nama apa gitu ya. Mungkin kenapa orang-orang jadi mungkin jadi bukan ngebully ya. Jadi berkomentar ke Rini juga mungkin karena ya yang di display adalah videonya diklaim oleh Aku Bukan Boneka Rini Idol gitu, mungkin karena didaftarinnya di agregatornya nama itu kali ya, mungkin ya. Gitu kan? Bisa jadi sih. Iya kan? Ya mungkin pokoknya ada kayak
keyword-keywordnya kenapa ini bisa akhirnya diklaim gitu ya. Ada pakem-pakemnya lah ya. Makanya kalau yang plagiat itu kan misalnya ada yang berapa bar gitu kemiripannya kan. Iya betul. Dari melodi, dari kalau nggak salah tuh 8 bar nggak sih Zra? Apa? Maksimal tuh 8 bar. Kalau misalnya lebih dari 8 bar sama baru dianggap 4 bar atau 8 bar ya? Nah itu kalau dari yang Anji itu sih macam-macam tuh pendapatnya. Iya. Gitu ya. Pokoknya ada pakemannya untuk ya. So far sih gue tuh taunya 8 bar. 8 bar, kalau misalnya lebih dari 8 bar masih sama gitu, itu baru dianggap ngejiplak gitu. Tapi kalau misalnya ya di bawah 8 bar kayak masih belum menjiplak, mirip mungkin iya, tapi belum tentu menjiplak gitu. Soalnya gue sih balik lagi ya, kayak si siapa? Kayak si Kevin Aprilio kalau nggak salah dia yang bilang. Kayak dia bilang ya kayak lo ini ya seenggaknya ngobrol dulu lah kalau mau take down. Ada kata-kata kalau nggak salah dia bilang mana tuh? Mana ya? Pokoknya dia bilang tuh ya belum tentu juga si KKI itu kayak ya siapa tahu belum tahu, nggak tahu gitu lagu sebelumnya gitu kayak gimana gitu. Dan itu lumrah terjadi sih sebenarnya. Ya, gue rasa sih kalau dibilang nggak tahu agak-agak gimana gitu loh ya. Secara itu lagu yang lagunya Rini itu cukup familiar kan. Nah tapi itu juga bisa. Tapi tergantung bisa gue dapat report. Itu tuh bisa dapat report ya karena banyak yang report juga, maksudnya pengguna-pengguna lain gitu. Tapi bisa aja sih, maksud gue kayak nggak semua orang tahu lagu Aku Bukan Boneka juga sih pasti. Ya mungkin si KKI salah satunya mungkin. Atau belum sampai ke sana mungkin ya? Belum. Ya bisa jadi. Bisa jadi tahu Ndra. Karena lu tahu lagunya dan mayoritas keliling lo mungkin tahu lagunya Ndra. Iya. Oke, maksud gue sih KKI kan ya sebutlah bukan musisi lah ya. Tapi makanya cukup menarik katanya Mas Anji kalau ya mungkin KKI ya jangan nyanyi gitu. Tapi kalau misalnya dia jadi penulis lagu, oke aja kayaknya gitu kan. Iya. Mungkin si KKI punya lirik nih. Terus si entah komposernya si KKI paham nih ada kata-kata yang wah ini komersil nih gitu. Makanya dibuatlah mirip-mirip gitu mungkin ya. Iya mungkin. Si KKI-nya mungkin enggak. Lagunya si KKI siapa sih? Apa KKI-nya sendiri yang bikin liriknya? Yang bikin liriknya nggak tahu KKI. KKI sendiri ya? Iya. Coba deh, ada deh di kreditnya. Itu kan KKI. Cuman terlepas dari itu semua sih, ya ini antara si timnya KKI-nya oke, gitu kan, dia paham, oh pasar gue lagi di sini nih, gitu, pasar KKI lagi di sini nih, dinaikin lah modelan apa ya hal-hal yang kayak gini gitu. Iya. Karena kemarin juga kan pasarnya kayak gitu ya. Kemarin juga kan yang misalnya dia tiba-tiba film terus juga beralih ke nyanyi juga, banyak bikin lagu gitu-gitu. Ya banyak banget kayak gitu sebenarnya dari dulu. Kayak keluarga keluarga capek. Ya kayak gitar. Iya banyak sih kayak gitu. Atta juga tiba-tiba jadi keluarga nyanyi ya. Iya. Jadi choir. Zigizaga. Lu pengamat ini ya, Zra ya? Gue lumayan banyak berselancar di dunia internet sih aja. Berselancar ya?
Keren lu, Iya. Zra. Masih ada nggak sih gunain karena apa surfing sama browsing mas sering ya? Tapi kalau dulu kan surfing ya. Iya, surfing. Sering. Iya, Din. Kalau di internet, ya kan? Oh ya? Iya. Iya. Aku nggak tahu sih. Wah, gila. Masa nggak tahu sih? Kalau sekarang kan itu browsing gitu. Kalau dulu, gue surfing dulu ya di internet, asik. Yo, iya. Gitu Nah, ya? kayaknya joget-jogetnya di video klipnya KKI bisa jadi metanya TikTok kali ya. Bukan bisa nantinya, karena kan lagunya udah booming kayak gini. Nah, Ya. tapi kayak kalau lu perhatiin ya gerakannya, kita beda juga nih video klipnya nih. Wih, Tadi dari segi musik, ngeri. legal, sekarang kita dari apa aja nih? Visual ya, asik. Gue aja. Dari transisi cut to cut-nya, anjir. Koreonya yang gerakannya yang anjir. begini tuh. Gitu. Itu kan bikin trending. Bakal Iya bikin sih. trending kayak nggak watch me. Nah, iya itu juga trending ya dulu ya. Kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya enggak sih. Tapi mungkin yang bagian si hula hoopnya sih mungkin ya. Bener mana si video klipnya konsepnya nggak ngerti gue. Doi di Ya kan pasar malam. kayaknya sih kalau setangkap gue sih ya karena dia bonek. Ya, ngelek. Zra, lu udah ngisi kuota belum, Zra? Sinyal gue di sini kacrot. Oh gitu. Smart Tadi friend kan cuy. Iya. Apa? Iya, maksudnya secara si konsep video klipnya tuh jalur ceritanya kan lagunya dia tuh lagu tentang galau ya. Nah, sebenarnya kayak iya. mantan pacarnya kemarin gitu. Terus dia kenapa harus ada di pasar malam naik beca? Terus ada 2 pengawal Jepangnya dia. Itu yang bikin videonya banyak yang nonton. Iya sih. Cuman gue jadi kayak ya pasar Indonesia kali ya. Kan kayak kasihan lu yang bikin video klip effort banget ya. Dia juga effort sih dengan dia dijadiin Sailor gitu. Dia ngikutin beberapa hari waktu lalu kan Sailor Moon juga sempet naik tuh di IG. Mungkin ngaruh juga di situ ya. Mungkin bisa jadi juga. Ya, gak tahu juga sih. Tapi kan ada lihat itu nggak sih video yang dia ngerengek minta pentol itu? Belum lihat. Coba deh buka Instagram aja. Kalau berani. Ini kalau berani buka Instagram. Nggak berani lagi gue. Gue jarang banget buka Instagram. Gue tuh jarang tau buka Instagram orang-orangnya. Maksudnya jarang buka ngeliatin siapa gitu, jarang. Tapi lu lumayan update Zra soal KKI, Zra. Ada apa, Zra? Nah, masalahnya selalu muncul di gua kan ada following itu kan kayak akun-akun receh kayak receh.id, kayak Jakarta Keras. Asik. Terus juga teman-teman gue tuh pada ngepost di story kayak video-videonya dia, jadi gatel juga gue pengen nonton gitu. Lu bukan mau nyoba yang mana nih, Zra? Ya gitu, gantiin si mantan yang kemarin. Bawah. Followersnya banyak loh. Bawah terus. Mayan. Bukan mayan lagi dia. Ketimbang akun Random Sunday mah 14 kayaknya masih nih kayak minggu lalu. Naik 1. Udah naik 1. Alhamdulillah. Itu juga yang follow anak-anak tongkrongan doang. Masih bawah, Zra. Lagi. Nggak apa-apa, Zra. At least kan minggu lalu 14, sekarang 15 ada kemajuan. Oh, ada itu juga karena gak enak kali ya. Jadi kita gimana sih? Mana ya? Coba ini di tag-tagannya. Apa? Di akun dia kan? Iya, di akun dia. Nah, itu tuh yang sebelah kiri. Nah, yang ada grid hitam. Ya. What's wrong?
Udah. Cukup. Parah lu diketawain lagi. Enggak. Lucu aja menurut gue. Oke. Ini ke KKI-nya ya gitu ya. Kayak maksud gue ini orang di balik KKI itu siapa gitu ya? Karena kan Mas Anji bilang kan dia nggak ada manajemen kan, katanya. Tapi menurut gue bukan yang nggak ada manajemen sih. Ini pasti ada yang set. Mungkin. Tapi emang menurut gue jago sih kalau untuk cari money-nya ya. Iya, cuman dapat berapa banyak dari YouTube aja tuh dia. Cuman tega nggak sih? Ya. Tapi kalau ya nggak tahu juga sih maksudnya. Tapi kalau misalnya dia ngerasa nyaman-nyaman aja, bahagia-bahagia aja dengan konten-kontennya sih nggak masalah sih. Maksud gue kalau misalnya dia mengkategorikan dirinya sebagai komedian lah ya, sebut lah ya. Kan kita kalau ngelihat Om Sule deh misalnya gitu, atau enggak siapa lah komedian kayak ya Warkop nggak susah sih ini. Om Sule lah, kan kita bisa ngelihat image-nya dia kan bercanda komedi, tapi nggak jadi kasihan gitu maksud gue. Ya. Nah itu maksud gue manajemennya atau tim di baliknya nih kok kayak sadis gitu ya. Sadis ya, gue bukan yang gimana juga, tapi kayak sadis memanfaatkan si KKI-nya gitu. Tapi kan mereka dapat duit dari situ. Iya sih. Ya, makanya yang tadi gue bilang maksudnya kayak ya gue nggak tahu sih, maksudnya kan ya kita juga nggak kenal sama KKI sih, dan kita juga nggak tahu mereka bikin story-nya kayak gimana segala macem. Masalahnya kalau emang si KKI-nya juga nyaman dengan situasi saat ini, belum tentu juga jadi hal yang tega untuk KKI. Kalau si KKI-nya emang ya nggak apa-apa gitu loh. Ini kita ngomongin gini gara-gara kita nggak dapet kesempatan itu kali ya. Maksudnya? Kalau dia main ntar kalau dia main ke Pamulang, kita ajak ke Serupa aja buat ngobrol. Kopi Rupa. Dapat kayak gue sih. Kalau gue sih kayaknya, nah makanya kan misalnya kita kalau lagi di belakangnya karena nggak kenal gitu ya, kita ngomonginnya kayak gini, batu kasihan lu gini lu, kacau deh. Tapi kalau lu ketemu langsung ya lu gue yakin minimal Instastory lah, foto bareng lah. Iya betul. Iya. Dan ya kalau dia sama Grita nggak sih? Ngobrol aja. Iya. Pernah nonton dia sama podcast sama Grita nggak sih? Sama siapa? Belum. Oh iya. Sama Grita. Kok gue belum semua sih, ya ampun. Tapi kayak si Ezra emang ini sih. Lu harus nonton sih. Lu harus nonton sih. Lu harus nonton sih. Coba dicek nih, dia following KKI kali ini. Oh kagak dong. Gue stalking doang. Kayak gitu. Ya maksud gue nih. Karena Andra kepoin itu nggak mesti follow soalnya. Oh iya benar. Makanya ada istilah stalker ya. Selama akunnya nggak di private. Betul. Oh kalau KKI di private rugi cuy. Makanya. Rugi deh. Nggak mungkin di private lah. Tapi ada cuy. Tapi apa? Ada yang jualan online gitu, akunnya di private. Iya biar di follow dulu. Jualan online beda tuh. Beda dong. Sebenarnya kalau jualan online tuh banyak yang private banyak. Yoi, karena ya itu mungkin meminimalisir orang yang ngambil konten produk ya. Oh, sama yang menarik tuh kan yang heboh nih, gue nggak tahu ya, kayak istilah ya mungkin kita salah satu yang pansos lah dari nama KKI lah ya. Karena memang lagi trending juga dia dan kayaknya seru aja ngebahas dia. Cuman kalau ngomongin pansos, kalau lu perhatiin di video klip itu kan ada dua cowok yang ngikutin dia itu. Dan itu kan kalau nggak salah, gue sempet nonton dari salah satu YouTube itu salah satu channel itu ngebahas ini salah satu dancernya itu kasus tuh gitu. Padahal dia juga pansos ke KKI katanya. Tapi yang ini sih nggak ngaku kalau dia pansos gitu. Oh, tahu gue. Apa sih dibilang dibayarnya cuma berapa gitu kan? Iya. Terus kan katanya dia juga maksudnya dideketin mau jadi pacarnya si KKI kan? Katanya sih. Kalau nggak salah. Katanya
Katanya kita katanya Iya, terus katanya. di trio kuek-kuek. Zra, lu tau trio kuek-kuek nggak, Zra? Tahu. Waktu Alhamdulillah. itu gue tahu kasusnya dari Takut sama channelnya marah. TNM. Iya, iya. Apa, Ra? Dari channelnya Apa? TNM gue tahu waktu itu kasusnya. Si TNM. Oh, TNM. Oh, TNM. Iya, ya itu katanya si salah satu talent di situ ketika ini video klip meledak, dia tuh katanya cuma kayak dibayar berapa ratus ribu gitu. Maksud gue, ya kalau lu talent mah biasanya emang dibayar jelas aja gitu ya, nggak ngikutin berapa keuntungan dari pendapatan channel itu kan. Masa profit share? Iya. Emangnya situ invest apa? Ya kan namanya talent kan dibayar. Kan tadi udah dibayar. Kalau talent kan memang dibayar untuk per penampilan ya kan, bukan profit share. Cuman maksud gue, lu selama ini ngikut ke KKI, terus ada kasus kayak gini, toh nama dia keangkat juga kan? Ya itulah. Gue juga bingung kalau ngurusin pansus atau nggak pansus, atau masalahnya kasus kayak gitu banyak banget sih, kayak siapa yang lagi naik, tiba-tiba orang-orang yang katanya kenal muncul juga dengan hal, ya maksudnya berita yang agak negatif lah gitu. Itu sering banget kejadian sih. Selebgram siapa lagi naik, terus tiba-tiba ada kasus sama siapa, ngasih tahu ini bla bla bla. Iya. Biasa banget. Pansus menurut gue ya normal salah satunya sih. juga kayak lu cinta Luna gitu. Iya, dan menurut gue ya benar sih, maksudnya kayak nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Ya mereka punya caranya masing-masing. Cinta Luna sama si selebgram gitu. Ya kita juga pansus kok kalau misalnya ngebahas apa yang perlu misalnya bahas kayak gini ya, kan berarti kan kita pansus juga ya dari nama dia ya. Kita pansus dan kita juga bukan siapa-siapa. Itu siapa sih? Iya. Gak ada yang kenal juga, mungkin followersnya aja cuma 15. Manusia. Iya, ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya kan. Kalau misalnya nggak kenal kan berarti harus kenalan ya kan. Di subscribe ya, juga. Kalau nggak kenal juga ya bukan jangan ya. Kalau gue sih lebih ke, maksudnya nggak berani bilang yang si orangnya begini orangnya begitu gitu. Lebih ke mesti ngeliat semua aspek sih, bener. Iya. Di mana juga di mana gitu. Keren lu kan, Andin. Kacau, Andin the wise. Ya, nggak bisa asal langsung, maksudnya nggak bisa asal langsung hujat orang sih gitu. Betul. Tahu. By the way, buat gue 4%. Wow. 5%? 4% sekarang. 4%. Serius Wow. Oke, karena ini juga udah setengah jam ya. Kita ngobrol-ngobrol gini. Iya. Nanti kalau kelamaan juga kalian juga udah setengah jam ya. Males sama kita gitu. Gue mau berterima kasih untuk KKI karena udah memberikan 3 konten untuk 3 episode kita. Iya. Dengan membahas dia. Memberikan ruang untuk kita berdiskusi. Iya, berarti ada rezeki juga ya. Ada rezeki kita di dia ya. Betul. Iya. Ntar kapan-kapan kalau main ke Pamulang, mainlah Kopi Serupa. Balik lagi ya, jangan lupa follow nih Indra Wafen. Oh iya. Di follow Instagramnya. Dia nggak bakal follow duluan pokoknya. Iya, lu mesti follow dia duluan, baru lu di follow gitu kan. Emang gitu ya? Terus ada Tiny Nose, follow tuh. Masih sering ngupil tuh katanya. Zra, lu kalau gue lihat di sini badan lu kayak bandananya Wonder Woman, Zra. Kayak ini tahu, kayak siapa, Candil. Dia mah cendol. Itu ala-ala etnik gitu. Ala-ala. Lu emang nggak bawa charger ya? Tapi ada itunya, ada tulisan AH-nya kecil tapi. Ya. Follow juga ya Andin Utama. Terima kasih. Terus ya, yang terakhir tuh yang jalan terus di bawah ya. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini lah ya. Kita boleh lah
diskusi di kolom komentar lah ya, biar kenal lah ya. Tuh, jangan lupa juga nih kalau sebelum nonton konten-konten sebelumnya. Yang pertama tuh ada nongkol ngomongin pandemi. Boleh lah dibantu. Tuh, nongkol 2 featuring Dua Lapo. Iya, boleh lah dibantu buat subscribe. Tuh, silakan tuh. 15 baru naik 1 doang dari minggu lalu. Bersyukur loh, ini kemajuan loh. Dari minggu lalu 14 follower selama 2 minggu. 15. Terima kasih follower ke-15. Mantap. Ya jangan lupa juga ya subscribe. Itu Ya, udah membuat kita bersemangat untuk terus berkarya. Anjir. Apalagi followernya 10.000. Waduh. Waduh. Saya belum siap. Effortnya tuh. Saya belum siap. Oke guys. Terima kasih untuk KKI. Mau di nongkol minggu depan kali ya. Terima kasih. Tetap semangat berkarya, tetap hati-hati dalam berkarya juga. Betul. Dan jangan berhenti berkarya. Semangat buat KKI. Betul. Apa yang perlu disemangatin dari dia? Harusnya kita menyemangati diri kita sendiri, Ezra. Menghadapi komentar netizen. Oh iya. Semangat buat semuanya. Semangat buat semuanya. Gue Andin Witama. Gue Ezra. Gue Indra. Kita Random Sunday. Kami Random Sunday. See you next Sunday. Bye. Yuhu. Random Sunday.